Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok HCID 6 yang akan mempresentasikan Inspiration 3 mengenai sistem antrian praktek dokter spesialis. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Nisa Fakira, ada Faris Izatur Rahman, ada TM Syahrir Nur Alamsyah, dan ada Hafat Furkani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, untuk saat ini sistem pendaftaran praktek dokter spesialis itu masih dilakukan secara manual, di mana pasien mendatangi tempat praktek, membawa kartu pendaftaran, dan mengantri hingga dia mendapatkan jadwalnya. Nah, sistem ini tidak dapat mentolerir di mana nantinya dokter tiba-tiba tidak dapat berhadir dan pasien sudah menunggu menyebabkan kekecewaan pada pasien. Nah, sistem ini pun tidak dapat menginformasikan secara terbuka kota yang diizinkan untuk mendaftar ke praktek, menimbang banyak dokter spesialis yang membatasi jumlah pasien prakteknya dalam sehari guna untuk meminimalisirkan pertemuan yang dapat menyebabkan perpindahan virus. Nah, dalam sistem antrian yang akan dikembangkan ini, nantinya calon pasien dalam mendaftar secara daring dari jarak jauh, mengetahui nomor antrian yang didapatkannya, dan mengetahui jadwal datang dokter sehingga tidak terlalu lama menunggu, terlebih lagi untuk pasien yang jauh. Nah, sistem ini dikembangkan sehingga dapat menginformasikan alur pendaftaran dan cara masuk ke praktek, menghimbau protokol kesehatan, dan meminimalisirkan kerumunan pendaftaran di praktek dokter. Nah, untuk calon pasien, dokter, dan bahkan staf kliniknya itu nanti dapat lebih tenang dalam mengurus pendaftaran. Nah, dalam sistem antrian praktek dokter spesialis ini, metodologi yang digunakan yang pertama adalah secondary research. Nah, untuk secondary research ini ada 3 aplikasi yang kami jadikan panduan. Yang pertama ada aplikasi Kiwi App yang merupakan aplikasi antrian online yang bisa digunakan untuk semua industri. Nah, yang kedua ada aplikasi registrasi RSUD ZA, dan yang terakhir ada aplikasi Santri RSUD Sidoarjo untuk pendaftaran pasien di rumah sakit. Untuk literatur review-nya, kami menggunakan 3 jurnal, yaitu yang pertama itu ada jurnal analisis sistem antrian sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan poli penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Maguan Husada. Yang kedua ada jurnal deskripsi sistem antrian pada klinik dokter spesialis penyakit dalam. Yang ketiga ada sistem antrian pelayanan medis praktik dokter bersama berbasis web. Kemudian ada tabel kompetitif audit. Di sini kami membandingkan 3 aplikasi yang telah kami cari tadi, yaitu KWA, registrasi online RSUD ZA, kemudian Santri RSUD Sidoarjo, dengan membandingkan 10 fiturnya. Kemudian ada primary research. Di sini kami mewawancarai masing-masing dari setiap segmen yang berhubungan dengan klinik. Di sini Syahril mewawancarai Satpam, Faris mewawancarai pasien, Nisa mewawancarai resepsionis, Afat mewawancarai pasien, Abdal mewawancarai Satpam. Untuk level satunya, di bagian pasien kami mempunyai 5 grup, yaitu biografi pasien, lokasi berobat, keinginan pasien, pasien mendaftar, dan situasi pendaftaran. Di bagian resepsionis ada 3, yaitu waktu melayani, pasien yang diterima, biaya pendaftaran. Dan di Satpam ada 3, biografi Satpam, pekerjaan, dan waktu bekerja. Pada level 2, di sini kami sama seperti level 1, yang dimana cuma kami gabungkan di bagian resepsionis, yang berupa pasien yang diterima, biaya pendaftaran. Kedua itu kami gabung menjadi grup yang bernama pendaftaran. Baik, untuk value proposition canvas user receptionist, yaitu pada bagian job user receptionist itu mencatat pendaftaran pasien ke klinik, kemudian menerima pasien yang datang ke klinik untuk mendaftar, merekap seluruh data pasien untuk diinputkan ke sistem, dan memanggil jadwal pasien untuk berkonsultasi dengan dokter.
Nah, untuk pada bagian gain user receptionist, itu pasien yang salah dalam alur pendaftaran tidak akan dilayani dikarenakan sudah ada dalam aplikasi. Kemudian, merekap data secara online dan serba instan. Dan pada bagian pain, itu memaklumi kekeliruan pasien dalam pendaftaran, melayani satu persatu pasien dengan alur yang sama dan menghabiskan banyak tenaga untuk pekerjaan berulang. Dengan aplikasi ini, resepsionis tidak lagi pada aplikasi ini, resepsionis perubahan jadwal dokter dapat secara komprehensif diperbarui dan informasi menyebar secara menyeluruh. Kemudian data yang direkap dalam aplikasi mudah untuk diolah ke depannya dan juga aplikasi menyediakan informasi alur pendaftaran secara rinci dan sistematis. Nah, pada bagian pain reliever, informasi tidak berulang kali disampaikan karena sudah diperbarui di dalam aplikasi. Pasien dapat melayani pendaftaran dirinya secara mandiri dari aplikasi dan juga pasien tidak banyak berurusan dengan resepsionis dikarenakan sudah melengkapi terlebih dahulu dari aplikasi. Nah, untuk bagian user satpamnya itu pada job satpam itu satpam menertibkan jalur pendaftaran pasien, kemudian mengarahkan pasien yang datang untuk mendaftarkan diri, menunjukkan arah dan tempat pendaftaran pasien, memberikan informasi awal mengenai pendaftaran dan jadwal di klinik, dan juga menjaga ketertiban seluruh pasien di dalam klinik. Nah, pada bagian G-nya, yaitu mudah mengatur kapasitas pasien di dalam klinik, tidak perlu menjelaskan panjang lebar kepada pasien. Dan pada bagian P, yaitu menertibkan pasien yang tidak mau dengar atau tidak tertib, pasien yang seenaknya nyelonong masuk antrian, dan pasien tidak mengikuti peraturan klinik dengan baik. Nah, pada aplikasi ini, Satpam dapat memudahkan mengorganisir pasien karena datang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian, pasien tidak membludak dan menyulitkan Satpam dikarenakan informasi sudah dijelaskan dalam aplikasi. Dan juga Satpam tidak lagi mengulang menjelaskan informasi yang sama ke seluruh pasien karena sudah ada dalam aplikasi. Nah, untuk pain reliever-nya, informasi registrasi pasien secara lengkap dan mudah diikuti oleh seluruh pengguna. Aplikasi menyediakan akses pendaftaran dan informasi mandiri yang memudahkan pasien dan juga Satpam. Kemudian, waktu kedatangan pasien mengikuti waktu yang ditentukan sehingga kerumunan dapat diminimalisir. Selanjutnya, untuk value proportional canvas dari user pasien, di mana job list dari pasien tersebut adalah yang pertama, melihat daftar dokter untuk spesialisasi yang dituju, yang kedua, melihat waktu antrian dan waktu kedatangan, yang ketiga, melihat jadwal praktek dokter, dan yang terakhir adalah mendaftarkan diri untuk berkonsultasi dengan dokter. Adapun pain yang dirasakan oleh si pasien, jadwal dokter yang tiba-tiba berubah, dan bahkan jadwal dokter yang sudah penuh. Lalu juga nomor antrian yang terlalu jauh, dan dokter yang dituju bukan dokter yang dimau. Adapun gain yang didapatkan dari si pasien adalah bisa daftar dari mana saja, tidak perlu menunggu antrian, tidak perlu lagi membawa-bawa berkas untuk pendaftar, dan tidak perlu datang lebih awal. Dengan pain reliever yang dihadirkan dalam aplikasi nantinya adalah melihat jadwal dokter yang tersedia dan tidak perlu gagal membuat janji dengan sang dokter. Lalu juga membuat janji dengan dokter pilihan yang dimau. Dan gain kreator yang didapatkan nantinya mengantri tidak harus lagi menunggu lebih lama. Lalu berkonsultasi dengan dokter pilihan dari seluruh dokter yang tersedia dan mendaftarkan diri dari rumah sehingga tidak perlu datang lebih awal. Adapun bisnis model Canvas yang kami kembangkan untuk sistem antrian ini, di mana customer segmentasi kami terdiri dari 3 segmen. Yang pertama adalah pasien, yang kedua adalah satpam klinik, dan yang ketiga adalah resepsionis. Dengan key partner yang akan kami kembangkan nantinya ada 3. Yang pertama adalah klinik Bunda Tamrin, klinik NCB, dan juga klinik Cempaka 5, dengan 2 key activity utama kami. Yang pertama adalah observasi masalah dan wawancara pengguna akhir, dan key resources yang kami miliki ada 3. Yang pertama adalah human untuk internal tim kami, lalu intelektual untuk desain dan analisis masalah kami, dan yang ketiga adalah physical untuk server dan juga sistem nantinya. Dengan value proposition yang kami hadirkan, yang pertama adalah memudahkan pasien mendaftarkan diri secara mandiri, yang kedua mudah dalam mengorganisir data dan memanggil pasien, lalu mengantri tidak harus menunggu lebih lama, dan juga perubahan jadwal dokter dapat secara komprehensif diperbarui, dan juga informasi menyebar secara keseluruhan. Dengan customer relationship yang akan terbangun nantinya adalah self-service, di mana pendaftaran pasien dapat dilakukan secara mandiri, dan juga channel yang digunakan ada 2. Yang pertama adalah awareness di bagian banner dalam klinik, dan juga word of mouth.
Sekian penjelasan untuk Inspiration 3 daripada sistem yang akan kami kembangkan, sistem antrian praktek dokter spesialis. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.